ya kan? Masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Iya, batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar, dan aku katakan rindu. La 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 la. Tetapi tidak usah tetapi apa? Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Waton Gayeng, malam ini pembahasan kita adalah tentang pernyataan seorang Gibran yang mengatakan, tenang Pak Prabowo, Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan apa itu? Menunjukkan power seorang Gibran. Atau jangan-jangan Pak Prabowo takut sama Gibran? Kita tidak tahu. Mari kita bahas. Seberapa besar power Gibran? Kesiapan di dalam merancang sesuatu itu harus dipersiapkan dan dimatangkan. Sementara grand design dari yang namanya YouTube kita ini menunjukkan tema yang tidak siap. Terbukti apa? Menyebut Prabowo aja pakai geradul gitu. Begini Pak Jroni. Prabowo. Ya. Tadi temanya apa ya? Nah, ini juga yang bikin kadang-kadang dia memprotes. Cuma dia sendiri kadang-kadang nggak mendengarkan apa yang Sulit bukan. Itu bagian dari bagaimana kita melihat seseorang dalam kecerdasan berpikir. Ya, memang sering ya. Kadang-kadang aku nyerang tapi kadang ngasih umpan supaya dia nyerang gitu. Karena kalau nggak nyerang kayak kelihatan nggak ada kualitas gitu. Jadi gini temanya, apakah Pak Prabowo takut sama Gibran? Ya. Kenapa demikian? Salah satu contoh pernyataan Gibran itu, tenang Pak Prabowo, saya udah ada di sini. Ngeri. Seolah-olah powernya itu lebih tinggi daripada seorang Prabowo. Gimana, Pak Liwan? Tadi mau ngomong apa? Silakan. Ini memang dari seluruh episode yang kita bahas, ini adalah tema dan judul yang paling sulit. Karena saya nggak punya referensi Pak Prabowo takut. Nggak ada referensi, saya kesulitan. Justru gini loh, wong iki wis pasangan cetha, sijine calon presiden, iki calon wakil, satu paket. Lah kok wedi-wedian iki gimana? Kan nggak logis. Kecuali gini loh, Pak Prabowo itu takut kalau seandainya wakil presiden si Gibran ini ternyata mengalahkan presiden. Jadi gini, kenapa saya bikin judul seperti ini? Kemarin saya melihat YouTube pernyataan Pak Gatot Nurmantio. Mantan Panglima. Sebetulnya dia bilang gini, kalau tidak salah, dia bilang gini. Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Oh ini gawat nih. Silakan Pak. Iya kan gitu. Iya. Tetapi
kalau saya jadi Prabowo pun, saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Menjadikan Gibran sebagai wapres. Mengapa? Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, ya kan? Masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Iya, batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo, kan gitu. Mengancam Prabowo, gitu kan. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Nggak bisa maju Prabowo. Nah kan, masuk akal. Itu ketakutannya di situ maksudnya. Oh, bukan takut terhadap sosok profilnya Gibran. Aduh, kecil sekali kalau soal sosok dia tentara, masa Gibran tukang martabak, ya masa dia takut. Jadi saya setuju, ketakutan itu bukan pada calon wakilnya terutama. Biasanya ketakutan itu biasanya terjadi di rumah tangga, bukan di politik. Misalnya suami takut istri. Itu mau kemana kamu? Anak kos takut dengan Pak Kos. Tetapi ada tadi yang juga saya setujui bahwa apa namanya ya. Jadi kalau mungkin Prabowo misalnya kaitannya dengan pemilihan ini kemudian tadi karena statement dari Bapak Nurmantio tadi, Bapak Gatot tadi alasan-alasannya seperti itu. Saya pikir ya enggak juga gitu, terlalu kecil untuk dijadikan alasan gitu. Jadi kalau ketakutan ini justru saya kebalikannya, lebih kepada kalau tidak menggandeng Gibran sebagai wakilnya justru kalah. Kekhawatiran, ketakutan itulah yang saya. Oke, jadi teman-teman ya, ketakutannya Prabowo terhadap Gibran tanda kutip ya, bukan soal fisik. Kalau fisik ya nggak lebih mungkin. kepada khawatir secara. Kelihatan takut sama hukum kalian. Ngomong gitu aja hati-hati gitu ya, dalam tanda kutip. Nanti judul dikasih tanda tanya gitu. Lah. Sekarang ini lagi zaman-zamannya politik ya, semua bisa diperintir, bisa dipotong-potong di TikTok. Ya kan? Kita bebas sebagai narasumber kan ini channel Asman Family. Aman. Ini dicatat dia. Bebasnya sebagai narasumber loh, bukan sebagai kepala rumah tangga ini. Dia sutradara soalnya. Jadi gini, kalau misal orang terkena undang-undang ITE itu, bukan channelnya, siapa yang bicara? Iya, bukan penyelenggaranya. Yang bertanggung jawab masing-masing. Yang bertanggung jawab masing-masing yang bicara. Tapi polisi nanti bertanya, loh, Anda datang sendiri atau ada yang mengundang? Ada yang ngundang Pak. Siapa? Asman Family Pak. Ya, sebenarnya saya mengundang Pak, cuman soal omongannya itu di saya luar tanggung jawab. Di luar tanggung jawab saya. Makanya saya hati-hati ngomong tadi. Diinterogasi polisi, Anda diundang nggak? Diundang, tapi sama Asman Family. Terus siapa yang beli konsumsi? Saya Pak. Ada hubungannya ya. Oke Pak RT, gimana Pak RT? Kalau saya sesuai dengan pertanyaan tadi, kenapa Prabowo takut sama Gibran, mungkin Pak udah salah lagi. Kenapa malam ini kita belibet semua ya? Prabowo kita aja deh. Pak Prabowo ketakutan dengan bayang-bayangnya Gibran, karena di balik sosok Gibran ada seseorang yang sangat powerful di negeri ini. Siapakah dia? Nah, mungkin inisialnya saja, inisial Joko Widodo. Nah, karena seseorang yang powerful ini punya kekuasaan inisial lengkap yang luar biasa. Nah, konon katanya menurut seorang ahli atau pakar hukum, nah, kekuasaan sekarang ini melebihi kekuasaan di zaman Orde Baru malah. Orde Baru? Iya, malah melebihi kekuasaannya di zaman Orde Baru. Nah, makanya boleh dikatakan Prabowo sebenarnya takut dengan bayang-bayangnya Gibran itu, di balik Gibran itu. Ya. Itu menurut saya. Nah,
Tapi saya sangat tidak setuju karena saya sebagai pendukung Prabowo dalam hal ini. Untuk episode ini saya dukung. Karena kalau sampai ada asumsi bahwa dia takut, apalagi ini menjadi judul konten. Loh, kalau takut, andai kan terpilih jadi presiden, gimana ngambil keputusan melawan korupsi? Menghina kalian. Kenapa jadi dibilangin untuk judul konten? Diomongin aja semua sama dia. Kan lama-lama ini kamu seperti Gibran betul, kamu musuh dalam selimut. Gimana Jering? Prabowo seorang jenderal. Jadi dia ini Meskipun jenderal beneran tidak pakai meskipun. Jadi enggak ada yang jenderal meskipun bermain-main dengan bom, ya nggak mungkin takut sama anak kecil. Meskipun enggak. Iya. Saya habis ngomong begitu ya. Habis ngomong gitu meskipun yang paling cocok. Ya. Tapi kalau dikasih ke Jupri, begini gitu aja pasti. Itu nggak pernah berubah. Saya belum menyampaikan kata-kata begini loh. udah tadi Untuk konten ini belum. Untuk episode ini belum. Oh iya, saya lupa. Monggo terus. Tadi apa tadi? Jadi Pak Prabowo ini sebetulnya nggak takut, Meskipun sama siapa aja nggak takut. Mentalnya dia sudah teruji. gengsi, nggak Bahkan waktu sama Jokowi pun dia bisa gini. Waduh, waktu ada itu. Ya, tadi begini ketika jadiin menteri, Tapi saya mendukung. Itu politik. Artinya dia tidak takut. Karena asas kepentingan aja. Ya. bukan artinya ketakutan ini bukan tanda takut terhadap sesuatu, Bukan. tapi mengkhawatirkan yang kaitannya dengan pencalonan dirinya kan. Oh, Bukan maksudmu takut secara mental gitu. Maksudmu takut nggak terpilih gitu maksudnya? Iya. Bukan takut karena nggak berani secara enggak juga. Jadi tidak takut Uang secara perang secara fisik ya jelas enggak. uang tentara. Uang tentara. Meskipun Nggak ada meskipun. Urat takutnya Pak Prabowo itu udah putus. oh, jadi meskipun Tanggung jawab masing-masing. Nah ini udah putus. Ini yang pertama. Urat takutnya itu udah putus. ini bahaya ini. Jangan diplesetkan. Bahaya ini. Urat malu Pak Prabowo sudah putus. Waduh. Jadi Ini malu dalam arti apa ya? Ini Dalam arti maaf Pak John, untuk kali ini mungkin saya Saya ikut. nggak ikut-ikutan. Ngomongin fisik emang udah putus beneran. Udah. Itu dia ya nanti nggak usah ya. Enggak lah, ngapain? Tanggung jawab sendiri. Urat kemaluan ya. Jadi yang putus itu menurut konon kabarnya saya sendiri tidak tahu. Jadi teman-teman ya. Klarifikasi gitu. Itu ceritanya orang. Saya nggak pernah cerita gitu. Dengar gitu ya. Dengar ya. Dulu Reza yang bilang Nanti ke saya. di akhir konten sebelum ditutup kasih waktu untuk Mas Ding minta maaf. Tapi aku agak menggelitik saya sebetulnya beberapa hari ini kepikiran begini sih sebetulnya. Kenapa Gibran akhirnya dengan pengalaman yang baru segitu mau dicalonkan menjadi wakil presiden? Tapi kan Prabowo ini kan sudah tua ya kan. Jangan-jangan Gibran berharap Pak Prabowo ini kalau terpilih menjadi presiden dia tidak sampai selesai. Bisa. Akhirnya Gibran menggantikan 2 kali kok. menjadi seorang presiden. Ya, secara otomatis itu. Sudah otomatis kan? Jadi- Memungkinkan kan? Nah, orang tidak ada yang tahu kan. Orang muda bisa out, orang tua juga bisa out. Itu benar memungkinkan. Tetapi saya pikir kalau memang arahnya ke sana pemikirannya bahwa itu kan ada harapan, artinya melampaui Tuhan ya, jangan logika. Namanya juga berharap. Namanya juga siapa tahu. Ya berharap cepat mati gitu. Ya jangan Enggak begitu. juga. Ini lebih karena kau berharap cepat Artinya, mati. ini kaitannya dengan strategi yang pasti kita belum tahu karena itu permainan politik tingkat tinggi. Nah, hanya kita kan sebagai orang yang melihat, sebagai juga masyarakat rakyat Indonesia hanya bisa menonton, menebak-nebak. Oh begini. Apalagi
simpang siur ya, pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh masing-masing tokoh politik, baik dari pihak sana, pihak sini, itu kadang-kadang saling berseberangan, ya kan. Nah, ini yang kita sendiri sedang membaca. Tapi yakinlah bahwa apa yang mereka inginkan sebenarnya, selain jawaban juga ingin kesempatan untuk memperbaiki Indonesia. Ya kan, maksud saya gini, siapa tahu ya kan, yang namanya politik kan pasti ada lobby-lobby politik kan. Iya, tapi jangan mengharapin. Tidak mengharapkan itu. Siapa tahu berjanji, Pak Prabowo, oke Pak, kami dukung Anda, tapi nanti Pak Prabowo nggak usah sampai selesai ya. Beri kesempatan Gibran untuk jadi presiden. Kan bisa begitu. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu. Katanya orang sana. Kata orang sana. Siapa tahu. Kita nggak pernah ngomong gitu. Siapa tahu begitu. Katakanlah itu benar Pak Jun. Tapi menurut saya itu akan lebih kacau lagi politik, lebih naif lagi. Ya, namanya gitu politik. Loh. Artinya begini, ketika Gibran dicalonkan menjadi wakil presiden yang selama ini mungkin bekerja di belakang presiden ya, artinya perintah-perintah apa yang tidak bisa presiden lakukan gitu kan. Di belakang lah, bukan di depan gitu. Kenapa itu Prabowo juga banyak lakukan? Protes. Maksudnya nggak bisa dilakukan Prabowo kenapa? Dilakukan gitu? seorang presiden, bukan Prabowo aja. Artinya seorang wakil presiden tugas-tugasnya adalah menggantikan presiden yang berhalangan, misalnya. Artinya seperti wakil-wakil presiden kita yang lalu kan yang lebih banyak kelihatan kan presidennya. Artinya begini. Artinya kemudian itu papat loh. Kemudian, nah ini lagi. Kemudian saya kembalikan tadi, ketika seorang Gibran dicalonkan jadi wakil presiden, banyak orang yang keberatan. Agak mantek gitu. Apalagi kemudian menggantikan jadi presiden. Saya pikir mereka akan lebih sulit lagi gitu. Oke. Wis aja mulai pertanyaan aja, Bang. Atau mau ditutup? Tapi begini. Kalau misalnya tanpa mengecilkan yang lain sih ya. Yang lain juga berpeluang, semua berpeluang untuk menjadi presiden. Tapi kalau seandainya Prabowo menjadi presiden, Pak Prabowo itu memecahkan rekor loh. Rekornya terpilih menjadi presiden tertua di Indonesia. Gitu ya. Mungkin di dunia kayaknya. Dunia enggak, Joe Biden dan calon berapa udah 80-an kan? Dan calon presiden yang berpengalaman. Calon presiden yang berpengalaman. Udah 3 kali kan berpengalaman. Mencalonkan. Aku nggak ikut masalah itu. Enggak, kalau ini rasanya Katanya orang sana. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Tapi ya juga sih. Dia sekalian kalimatnya kontroversi, dia ada berharap untuk menabrakkan diri. Lalu ada yang melaporkan karena itu ada undang-undang yang nggak benar itu dan dia malah berharap begitu ketika masuk di penjara bebas gratis nggak bayar apa-apa makan gratis Nggak bayar kos ya. Tapi ada benernya sih. Ada benernya ya. Ada bener kata dia adalah calon presiden yang paling berpengalaman. Dia adalah calon presiden tertua, ya kan? Oh iya. Jadi semua Pak Prabowo begini kalau terpilih. Jadi supaya terpilih seperti apa? Monggo masing-masing calon silakan berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati masyarakat Republik Indonesia tercinta. Siapapun presidennya, kita tetap harus bekerja. Tetap harus konten. Tetap harus bekerja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.